Shalom, sahabat dan saudaraku yang terkasih. Pada hari ini kita akan merenungkan tentang Allah sumber berkat. 2 Samuel 6 ayat yang ke-11 berkata, 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Berbahagialah orang yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Sahabat dan saudaraku, sungguh aneh jika melihat sejarah bahwa tabut Tuhan yang menjadi gambaran kehadiran Tuhan di antara orang-orang Israel sempat menumpang di rumah seseorang. Alkitab menjelaskan bahwa selama 3 bulan lamanya tabut Tuhan ditinggalkan di rumah Obed-Edom, orang Gad. Saya sendiri tidak tahu, adakah Obed-Edom itu masih satu keturunan dengan ke-12 suku Israel. Tetapi kemungkinannya tidak, karena namanya yang mempunyai kata Edom, yaitu keturunan Esau. Dan juga dikatakan bahwa dia adalah orang Gad. Kemungkinan besar merupakan salah satu bandar di daerah Filistin, dan Goliat pun dikatakan berasal dari Gad. Sahabat, tentu saja Obed-Edom pasti pernah mendengar tentang kuasa tabut Tuhan sebelumnya. Dan saya juga tidak terfikir bagaimana Obed-Edom boleh menerima tabut Tuhan itu tinggal di rumahnya, sedangkan sebelumnya ada kejadian yang tidak diingini telah berlaku ketika tabut Tuhan itu diletakkan di kuil Dagon di daerah orang Filistin, dan juga membunuh Uza ketika Uza memegang tabut Tuhan itu dengan cara yang tidak benar. Alkitab menjelaskan bahwa selama 3 bulan tabut Tuhan itu berada di rumah Obed-Edom, dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Dikatakan kabar itu juga telah tersebar di mana-mana sehingga di istana Raja Daud. Setelah itu, barulah Daud memutuskan untuk mengangkut tabut Tuhan tersebut dari rumah Obed-Edom ke kota Daud atau Yerusalem dengan sukacita. Saudara dan sahabatku, timbul satu pertanyaan, bagaimana Obed-Edom boleh diberkati sementara ramai orang yang mengalami kutuk Tuhan ketika tabut Tuhan berada di tengah-tengah orang yang tidak mengenal Tuhan? Walaupun tidak tertulis di dalam Alkitab, saya yakin bahwa Obed-Edom mempunyai sikap yang berbeda dengan orang lain. Obed-Edom memperlakukan tabut Tuhan dengan seharusnya. Dia tidak memperlakukan tabut Tuhan dengan sembarangan seperti yang dilakukan Uza. Mungkin saja karena sikapnya yang menguduskan tabut Tuhan, maka ada hadirat Tuhan di rumah Obed-Edom, dan hadirat Tuhan itulah yang membawa berkat. Sahabat dan saudaraku, ketika Tuhan hadir di tengah-tengah kita, maka ada berkat Tuhan yang tercurah bagi kita. Walaupun demikian, kita harus ingat bahwa berkat itu sebenarnya adalah bonus yang Tuhan berikan kepada kita. Justru hadirat Tuhanlah yang harus kita cari, bukan berkat Tuhan. Selama kita memiliki motivasi yang benar untuk mencari dan mendatangkan hadirat Tuhan di tengah-tengah kita, maka berkat Tuhan pun secara tidak langsung akan menyusul, karena dialah sumber berkat itu yang sesungguhnya. Matius 6 ayat yang ke-33 berkata, "Tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Selamat berhujung minggu, selamat beraktiviti, jaga kesehatan, jaga keselamatan, dan tetaplah bersemangat. Tuhan Yesus memberkati.
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas hadir-Mu dalam hidup kami dan hidup keluarga kami. Kami perlu kehadiran-Mu sentiasa dan akan selalu berusaha menghargai Engkau, Allah yang Maha Kudus, di dalam kehidupan kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.